أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tidak ada wasiat yang paling banyak manfaatnya untuk kita ini, melainkan wasiat dari Al-Quran. Karena itu kalamullah, dan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagian wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bersabda, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka paling baiknya bicara yang diambil dari kalamullah, dan paling baiknya petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu hal kaum muslimin yang tidak boleh kita lupakan, dan ini akan menjadi pertanyaan Allah nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Min surat Az-Zariyat ayat nomor 56-57. Dan ayat ini mengingatkan kita semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan aku yaitu Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, melainkan supaya beribadah manusia ini dan jin ini kepada Allah. Karena selain jin dan manusia sudah beribadah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan bumi ini. Tinggal manusia ini. Ada yang kufur, ada yang mukmin. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah berfirman, Allah yang menciptakan dirimu, ada yang kufur, ada yang beriman. Semoga kita menjadi orang yang selalu diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, menjadi orang beriman sampai akhir hayat kita. Selanjutnya kaum muslim, ketika Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah, itu bukan kepentingan Allah untuk kita, tetapi kepentingan kita sendiri. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Jadi kita sholat, tidak ada orang mencuri pahala sholat kita. Kita berinfak, tidak ada orang yang sifatnya mengambil pahala infak kita. Karena itu perbanyaklah amal soleh. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan kita orang baik kecuali orang beramal soleh. Selanjutnya kaum muslimin, ketika Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah, ini bukan kepentingan Allah untuk kita, tetapi kepentingan kita kepada Allah. Ma uridu minhum mir rizqin. Allah menyuruh kita beribadah, tidaklah Allah Ta'ala minta kita rezeki. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan Allah Ta'ala tidak ingin kepada hambanya akan beri makan kepada Allah. Justru kita yang ditanggung rezeki kita oleh Allah Ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan yang menanggung rezekinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita fahami.
Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada manusia? Karena Allah Taala mengatakan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Karena Allah Taala ini pemberi rezeki yang maha kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh hambanya. Inilah kaum muslim yang perlu kita fahami. Maka makna khalaqtul jinnah. Khalaq itu maknanya menciptakan, tidak ada contoh sebelumnya. Namanya Al-Khaliq. Al-Khaliq adalah nama Allah. Khalaq adalah Allah telah menciptakan sesuatu yang tidak ada misal atau contoh sebelumnya. Dan ini hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa ditiru oleh manusia. Kita telah menyaksikan sekian banyak yaitu benda-benda yang Allah ciptakan, tetapi tidak ada manusia yang bisa meniru ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan esanya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ibadahi. Selanjutnya kaum muslimin, Allah menciptakan manusia bukan sia-sia. Tetapi ada maksud, yaitu antara maksud kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah Allah. Itulah namanya ibadah. Al-imtisalu bi awamirillah wa istinabu nawahihi. Jadi kita diciptakan oleh Allah Ta'ala di dunia dan umur kita antara 60-70 tahun ini hanya diperintahkan oleh Allah untuk beribadah. Dia tidak boleh kita maksiat. Dan orang beribadah untuk dirinya sendiri. Tidak ada orang bisa mencuri pahala. Dan tidak ada orang bisa memberi pahala. Man amila salihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Orang beramal soleh untuk dirinya. Tidak mungkin kita akan ngasih pahala terhadap orang tua kita. Dan tidak mungkin anak yang soleh akan memberi pahala kepada orang tuanya. Inilah keutamaan amal soleh. Oleh karena kita hendaknya semangat beramal soleh. Karena amal soleh untuk diri kita. Dan itu bekal yang akan membawa kebaikan, kenikmatan kita ketika di akhirat. Yang nomor 2 kaum muslimin. Ibadah ini banyak manfaatnya dan juga banyak macamnya. Pertama al-imtisalu bi awamirillah wastinabu bi nawahihi. Jadi ibadah yang makna yang sharih menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala melaksanakan perintahnya Allah. Baik itu perintah yang wajib maupun perintah yang sunnah. Dan juga meninggalkan larangan Allah baik itu yang haram maupun makruh. Karena itu Allah Ta'ala tidak akan menerima ibadah kita kecuali kita dengan ilmu. Maka perlu kita memahami ilmu. Perlu kita belajar. Al-ilmu bit-ta'allum. Katanya Rasulullah SAW. Ilmu itu hanya kita peroleh dengan belajar. Oleh karena itu Allah mengatakan hal yastawil a'ma wal basir. Apakah sama orang buta dengan orang punya ilmu? Tidak sama. Oleh karena itu kaum muslimin Allah Ta'ala muji banyak yang punya ilmu. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut melakukan dosa kepada Allah kecuali para ulama. Kita jumpai orang itu kalau sudah punya ilmu, maka ilmu itu akan menjiwai dirinya. Dan juga merasa kita ini diawasi oleh malaikat. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, satu kalimat Allah Ta'ala menyuruh malaikatnya untuk mencatatnya. Dan itu nanti sebagai timbangan kita yang baik maupun yang buruk. Selanjutnya kaum muslimin. Ibadah ini adalah kebutuhan kita, bukan kebutuhan Allah. Karena Allah Ta'ala tidak butuh pada hambanya. Semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Inilah yang harus kita fahami. Ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Kalau Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah itu bukan kebutuhan Allah tapi kebutuhan kita sendiri. Makanya Allah mengatakan ma uridu minhum mirizkin. Saya memerintah kamu hai manusia beribadah. Saya memerintah kamu hai jin ini untuk kepentingan dirimu bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan dirugikan oleh makhluknya. Seandainya semua orang di dunia ini kufur tidak akan bisa memadarkan Allah Ta'ala. Dan seandainya semua manusia beriman tidak akan bermanfaat lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala qul huwallahu ahad. Selanjutnya kaum muslimin. Kita beribadah kepada Allah itu untuk maslahah kita, untuk kebaikan kita di dunia dan juga untuk kebaikan kita di akhirat. Karena Allah Ta'ala memasukkan surga dengan amal soleh. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu warisi disebabkan yaitu amalmu yang baik. Inilah kaum muslimin kita di dunia ini umur kita antara 60 dan 70. Yang lebih daripada itu 1-2. Itu umat ini. Umru ummati baina sittina wa sab'in.
Umurnya umatku ini antara 60 dan 70. Ini pendeknya ayat umur kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita kaum muslimin melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, ini kebahagiaan kita. Dengan waktu yang pendek ini, ketika Allah Ta'ala yaitu mengambil nyawa kita dan kita dalam keadaan takwa, itulah orang yang beruntung. Selanjutnya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apa faedahnya kita ini diperintah oleh Allah? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Karena tidak mungkin Allah Ta'ala akan menjadikan sesuatu sia-sia. Maka di antara faedah, manfaat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama Allah menjadikan jiwa kita itu tenang. Tidak mungkin kita akan mendapatkan ketenangan jiwa kecuali dari Allah. Yang pertama, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan ibadahmu kepada Allah menjadi tenangnya jiwa. Dan ini mengalahkan ketangannya orang kafir. Karena orang itu kalau sudah tidak beriman kepada Allah menjadi was-was dalam hatinya. Dan sudah menjadi orang yang bimbang, yang ragu-ragu. Tetapi orang beriman, subhanallah, Allah menyuruh malaikat untuk menjaga diri kita. Bahkan kadang-kala orang yang mau mengganggu diri kita, Allah merintah malaikatnya untuk menjaga diri kita. Ini keutamaan orang beriman. Bayangkan siapa nabi yang tidak dimusuhi oleh Allah Ta'ala. Tetapi Allah memenangkan para anbiya. Allah menangkan Nabi Musa daripada Fir'aun. Padahal itu musuh yang besar. Ini adalah bukti kebenaran kekuasaan Allah Ta'ala. Bukti bahwa Allah Ta'ala menolong hambanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum. Wahai orang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Pertolongan kita membela agama Allah sedikit, tetapi pahala yang Allah berikan kepada hambanya banyak sekali. Karena itu kaum muslimin jangan sampai kita segan beramal soleh. Terutama kita sudah lanjut usia, kurang segalanya, maka bagaimana kita meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kaum muslimin, di antara manfaatnya kita beribadah kepada Allah Ta'ala banyak sekali. Yaitu di antaranya pertama, Allah Ta'ala akan masukkan kita dalam surga. Orang itu masuk neraka karena dosanya. Orang itu masuk surga karena amal solehnya. Padahal kalau kita timbang amal soleh kita di dunia ini minimalnya atau 60-70. Tetapi kalau mereka istiqamah dalam beribadah, Allah akan memasukkan surga selamanya. Amal sedikit tetapi Allah Ta'ala membalas dengan yaitu imbalan yang banyak sekali. Itulah kaum muslimin yang harus kita fahami. Supaya kita ini sisa-sisa umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Terutama untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Tinggalkan permainan-permainan yang melupakan kita ini beribadah. Jadilah orang yang zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kaum muslimin, kita beribadah bukan sekedar amalan, tetapi harus kita tahu manfaatnya ibadah. Kalau kita bekerja rugi, tentunya kita tidak akan mengulangi pekerjaan itu. Kalau kita melakukan suatu perbuatan kita merasa tidak ada untungnya, tentu kita akan meninggalkan perbuatan itu. Ibadah paling puncaknya nikmat. Pertama dijelaskan di sini bahwa beribadah kita kepada Allah Ta'ala ini karena Allah yang memerintah kita. Dan Allah memerintah kita beribadah karena Allah membalas kenikmatan yang mulia. Kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman yang tidak dicampuri dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Maka Allah menjamin dia yang aman. Inilah jaminan Allah. Dan itu telah dimiliki oleh para anbiya, para ulama sunnah, para sahabat. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin fa ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang beriman dengan syarat tidak dicampuri dengan kesyirikan.
tidak dicampuri dengan dosa besar, maka Allah menjamin dia aman hidupnya di dunia dan mendapatkan petunjuk di akhiratnya masuk dalam surga. Yang nomor 2, bahwasanya orang beribadah kepada Allah Ta'ala akan dimasukkan dalam surganya dengan syarat ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak dicampuri dengan kemusyrikan dan juga mengikuti sunnahnya beliau. Maka Allah berfirman di dalam ayatnya, innal hasanati yudhibnas sayiat, inna dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya amalmu yang baik, sholat kita itu menghapus dosa. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Amalmu yang baik itu menghapus dosa, bukan hanya kita dapat pahala, digandakan oleh Allah Ta'ala pahala kita beramal selain 10 sampai 700, bahkan di samping itu Allah Ta'ala menghapus dosa kita. Kecuali dosa yang berhubungan dengan manusia, kan hak manusia, maka orang hutang wajib dikembalikan. Kecuali kita hubungan dengan Allah, maka Allah Maha Pengampun, Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab. Ini yang pertama. Yang nomor 2, bahwasanya Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah ini supaya kita menjadi orang-orang yang baik yang dimasukkan dalam surga. Dengan dasar ayat tadi, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, surat Ar-Ra'd ayat nomor 28. Ingatlah dengan zikrullah, beribadah kepada Allah. Zikrullah bukan yang sekedar yaitu mengingat Allah, tapi kita selalu berzikir, membaca Al-Quran, sholat, memahami maknanya. Demikian siam itu termasuk bagian ibadah yang harus kita lakukan. Ini menjadi sejuknya, tenangnya jiwa. Ternyata Allah Ta'ala tidak menjadikan ketenangan Fir'aun dengan harta benda walaupun banyak, tetapi gelisah, bahkan pula kalah dengan Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya nomor 3, orang beribadah kepada Allah ditolong oleh Allah. Ini sudah jaminan Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, kalau kamu mau menolong agama Allah, perhatikan para anbiya, musuhnya banyak. Tetapi mulai dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Rasulullah SAW, maka Allah Ta'ala melindungi mereka. Karena itu sudah janjinya Allah. Siapa menolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan menolongnya. Pertolongan Allah kaum muslimin lebih banyak daripada usaha ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang yang beribadah kepada Allah digadaikan pahalanya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsaliyah. Barang siapa melakukan kebaikan, maka Allah Ta'ala akan menggandakan 10 minimalnya sampai 700 lebih. Tetapi waman asa'a fa'alaiha. Siapa orang mukmin melakukan dosa 1, hukumannya 1. Beramal saleh 1 dilipatkan oleh Allah 10 sampai 700 lebih. Kemudian juga sebaliknya orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan dimasukkan di dalam nerakanya. Tidak ada orang kafir yang masuk surga kecuali 1, yaitu pamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib, pamannya Rasulullah SAW. Tapi itu diringankan, bukan lepas daripada neraka, tapi diringankan dari azab neraka. Ini kekhususan yang Allah kekhususkan untuk yaitu 1 makhluk ini. Kemudian akhirnya kaum muslimin, kita sebagai orang yang tidak lepas dari kesalahan, marilah kita istighfar, perbanyak istighfar. Yang nomor 2, marilah kita tingkatkan amal yang baik. Karena tambah hari kita, tambah dekat dengan kematian. Maka dengan dekatnya kematian, kalau kita meningkatkan amal ibadah kita, insya Allah itu kebaikan untuk kita. Karena Allah mengatakan al-a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat oleh Allah Ta'ala untuk akhirnya. Makanya kita perlu menjaga. Mungkin awal, ya mungkin tahun sekian kita semangat, kemudian berikutnya bisa juga menyusut amal. Tetapi Allah menilai orang al-a'malu bil khawatim. Amal ini akan ditinjau oleh Allah Ta'ala akhirnya. Tetapi kalau kita beramal kontinu istiqamah, insya Allah berakhir dengan istiqamah pula. Sebagaimana para anbiya, para sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan istiqamah. Kemudian juga mari kita tingkatkan amal ibadah kita dengan melaksanakan perintah Allah. Perlu kita menuntut ilmu kaum muslimin. Karena amal yang tidak didasari dengan hukum Allah Ta'ala, didasari dengan kebodohan, Allah Ta'ala tidak mau menerima. Man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan dari beliau, maka ditolaknya. Begitulah kaum muslimin hal yang perlu kita fahami. Maka kita sebagai hamba yang tidak luput dari dosa, kita beristighfar, kita mohon kepada Allah Ta'ala ampunan.
Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalam.